Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Julianti. Saya dari IMPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang letak sejarah, silsilah dan peninggalan kerajaan. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kediri. Ketika Sri Ranggaraksa atau Ken Arok menyebur Daha dan mengalahkan Kertajaya, kerajaan ini tumbuh menjadi imperium yang kuat dan memperluas cakrawala Mandala sampai dengan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Singasari juga melakukan penyebaran pengaruh hingga ke Sulawesi Selatan dan Maluku untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dari timur. Eksistensi Singasari yang begitu besar memunculkan ancaman dari luar Mongol dan dari dalam keturunan penguasa Kediri. Letak dan pendiri Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Arok yang didapatkannya setelah mengalahkan Akutung. Setelah mengalahkan Kertajaya, digentarnya memasukkan wilayah Kediri sebagai bagian dari kerajaan Tumapel atau Singasari. Pendiri kerajaan ini tidak lain adalah Ken Arok menggunakan nama Purnabata Sri Ranggaraksa. Ia memulai adanya Wangsa Rajasa yang berkuasa tidak hanya di Singasari namun sampai dengan akhir masa keemasan kerajaan Majapahit. Raja-Raja Singasari. 1. Ken Arok dari tahun 1222 sampai 1247. Ken Arok adalah raja pertama sekaligus pendiri Singasari bergerak Sri Ranggaraksa mengalahkan Kertajaya dari Kediri. Beberapa sumber menyatakan bahwa ia berasal dari rakyat biasa dan bukan dari kalangan elit. Namun namanya jelas tercatat dalam Prasasti Balawi, Prasasti Maribong, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mula Manurung. Anisapati dari tahun 1247 sampai 1248. Anisapati adalah putra dari Ken Dedes dan Tunggal Ametung. Mengingat Ken Arok memperistri Ken Dedes setelah membunuh Tunggal Ametung merasa dendam atas ayahnya. Ia kemudian membunuh Ken Arok melalui perantara seorang pengalas. Ia naik tahta sekitar tahun 1247. Namun ia berkuasa hanya sekitar 1 tahun ketika berita pembunuhan Ken Arok didengar oleh anaknya yang lain. 3. Tojaya dari tahun 1248. Panji Tojaya naik tahta menggantikan Anisapati, namun ia hanya berkuasa selama kurang dari 1 tahun. Ketika ada pemberontakan yang dilancanakan oleh kalangan Rajasa dan Silineri yang merebut istana, Tojaya sempat melahirkan diri ke Kaltalubang, namun tewas karena luka tombak yang didapat. Wisnuwardana dari tahun 1248 sampai 1268. Rangkawuni naik tahta menggantikan Tojaya dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia memerintah bersama Mahisa Campaka, cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes. Wisnuwardana berkuasa cukup lama dalam masa damai, kurang lebih selama 20 tahun. Hanya Wisnuwardana yang mewariskan tahta langsung kepada anaknya, yaitu Kartanegara. 5. Kartanegara dari tahun 1268 sampai 1292. Kartanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singasari. Ia melakukan peluasan cakrawala Mandala Singasari ke barat melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi. Menaklukkan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Dilanjutkan dengan mengalahkan Bali pada tahun 1284 Masehi. Peninggalan Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari lebih banyak dalam bentuk candi-candi, di mana candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan agama sekaligus tempat pengharaman pintur-pintur penting kerajaan. 1. Candi Jawi. Candi Jawi terletak di Padaang Priger, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi Jawi dibangun oleh Kartanegara untuk menegaskan kekuasaan di wilayah Pasuruan yang dihuni oleh penganut Siwa Buddha, sementara Kartanegara adalah penganut Buddha Tantrayana. 2. Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi untuk memperingati Raja Kartanegara yang wafat akibat serangan Jayakatawang pada tahun 1292. 3. Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada tahun 1249 sebagai tempat pemakaman Anisapati yang terbunuh oleh Panji Tohaja dalam perebutan kekuasaan. 4. Candi Jago. Candi Jago terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar tahun 1268 Masehi atas pemerintahan Kartanegara untuk memperingati ayahnya Wisnuwardana. Candi ini berlatar budaya agama Buddha Tantrayana yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Nabila dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membahas mengenai kehidupan politik yang isinya menjelaskan raja-raja yang memerintah di kerajaan, mulai dari pendiri kerajaan dan raja yang mencapai puncak kejayaan pada zamannya.
sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada sekitar tahun 1293 Masehi. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Masa kejayaan, Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Wirama Darmotugadewa. Lokasi kejadian ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bergelar Sri Maharaja Diraja. Sri Kertanegara memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kertanegara mengadakan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara selain menguasai kerajaan Melayu. Singasari juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura, Kalimantan Barat, dan Gurun Maluku. Dalam masa kepemimpinannya, Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Campa dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahila Zuraniatul Hasanah dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial. Ketika Ken Arok menjadi Akuo di Tumapel, ia berusaha meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya. Terjaminnya kehidupan sosial masyarakat Tumapel mengakibatkan bergabungnya daerah-daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok pun bertambah besar ketika ia menjadi Raja Singasari. Dengan demikian, rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi, ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur baik dan rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga pada masa pemerintahan Kartanegara, ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kehidupan kebudayaan. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan kerajaan Singasari diantaranya Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan kerajaan Singasari antara lain patung Ken Dedes, yaitu sebagai perwujudan dari Prajna Paramita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolog yang ditemukan di dekat Surabaya. Dan patung Amoghapasa juga merupakan perwujudan Raja Kertanegara yang dikirimkan ke Dharmasraya, ibu kota kerajaan Melayu. Kedua perwujudan patung Raja Kertanegara, baik patung Joko Dolog maupun patung Amoghapasa, menyatakan bahwa Raja Kertanegara menganut agama Buddha beraliran Tantrayana atau Tantrisme. Demikian penjelasan dari saya tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Singasari. Terima kasih. Runtuhnya Kerajaan Singasari pada tahun 1292 terjadi pemberontakan. Jayakatwang Bupati gelang-gelang sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru. Riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Raja Kertanegara beserta petinggi kerajaan lainnya tewas dalam penyerangan tersebut. Raden Wijaya, menantu kerajaan Kertanegara, segera melarikan ke Sumenep, Madura, dan mendapatkan perlindungan dari Arya Wiraraja, pengusaha Sumenep. Raja Jayakatwang sangat menghormati Arya Wiraraja sehingga Raden Wijaya diampuni. Setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Jayakatwang,
Raden Wijaya beserta pengikutnya diizinkan membabat hutan tarik untuk dijadikan desa. Disinilah kemudian